Baik Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendukung pelayanan saya di dalam dunia virtual untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Jalanin. Nah, kembali ke predestinasi nih. Iya. Jadi keselamatan itu sudah dirancang. Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang memprakarsai, Tuhan yang merancang bagaimana caranya menyelamatkan manusia ciptaanku ini, ya. Dan Tuhan juga yang menunjukkan caranya, menetapkan caranya, ya. Dan Tuhan juga yang mengeksekusi hasil dari ketetapannya itu. Yang mengikuti rancangan ini, rewardnya ini. Yang tidak, punishmentnya ini. Jadi itu baru bicara keadilan Tuhan. Kalau ada punishment dan ada reward. Kalau tidak ada punishment, Tuhan tidak adil. Nah, itu yang yang saya pelajari. Ada punishment, ada tempat untuk menghukum orang-orang yang menolak rancangan Tuhan. Tapi mereka terjemahkan itu sebagai kekejaman untuk menunjukkan sisi gelap Tuhan. Wah, enggak. Justru keadilan Tuhan di situ. Saya lihat. Jadi ketetapan selamat. Jadi Tuhan telah menetapkan keselamatan hanya bagi mereka yang percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai yang telah ditetapkan menjadi juru selamat tunggal bagi semua orang, di mana lewat karya penebusan dan penyelamatan di Golgota di kayu salib, Tuhan berharap semua orang mau mengikuti rancangan ini dan diselamatkan. Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata begini, sebab itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim juru selamat kita, yang ingin agar semua orang diselamatkan. Ini sudah pakai IMB, izin membangun bangunan, bukan? IMB Indonesia Modern Bible maksudnya. Sorry senator, nanti didengar sama beliau. Sebab itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim juru selamat kita, yang ingin, Elohim yang adalah juru selamat kita menginginkan agar semua orang, di sini catatannya begitu, semua orang diselamatkan dan masuk dalam pengetahuan akan kebenaran. Sebab Elohim itu Esa. Nah ini ya, dan Esa pula yang menjadi perantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini terjemahannya mantap. Jadi sudah ditetapkan. Dan yang menetapkan itu maha tahu, maha jago, maha hebat, maha kuasa, maha bijaksana. Siapa Anda yang mau menentukan jalan sendiri? Makanya orang yang tidak mau menerima karya penebusan di dalam Yesus, mereka adalah sombong-sombong, orang sombong. Saya katakan, hanya orang Kristen adalah orang yang paling rendah hati di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka mau ikut rancangan Tuhan dalam hal penyelamatan dirinya. Ya, tapi orang-orang yang menolak karya penebusan Yesus di kayu salib itu orang-orang sombong yang menentukan jalan keselamatannya dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan cara beragamanya sendiri. Yang saya tahu Alkitab tidak pernah ajarkan yang namanya agama religi yang seperti sekarang yang macam-macam ini, enggak. Dan Yesus pun datang bukan untuk mendirikan agama Nasrani seperti banyak isu. Ini isu nih, hoax. Enggak. Yesus datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Dari berbagai latar belakang etnis, bahkan religi. Anda agama apapun sekarang, Anda suku apapun sekarang, dari kebangsaan apapun Anda. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda binasa. Tapi kalau Anda percaya Yesus, Anda pasti diselamatkan. Ini tidak bicara tentang agama. Ini berbicara rancangan global. Rancangan Grandmaster
dari Sang Pencipta. Hanya melalui Yesus. Nah, ini ketetapan, ini yang saya bilang predestinasi. Core-nya Gus, itu Yesus, core-nya, intinya. Bukan seperti predestinasi ajaran teologi-teologi tertentu yang mengatakan kalau Anda sudah dipilih untuk diselamatkan Gus, mau kakimu di atas, kepalamu di bawah, apapun yang terjadi kau pasti selamat. Kau tidak berdaya untuk menentukan hidupmu karena kau sudah ditentukan, gitu. Makanya orang yang menganut teologi predestinasi jenis ini, yang core-nya adalah panggilan pemilihan pada dirimu sendiri, Yesus hanyalah formalitas. Makanya saudara-saudara ya, Agus Frans itu orang Kristen seperti ini, hidupnya nggak ada bedanya, bahkan lebih kacau dari orang-orang dulu. Karena mereka bilang begini, saya dari lahir sudah ditetapkan di keluarga Kristen. Saya ditetapkan sebagai orang yang dipilih untuk diselamatkan. Jadi mau bikin apa, model saya gimana pun, ya saya nggak minta diselamatkan, dia yang dia pilih saya. Jadi orang-orang begini, orang Kristen begini, banyak pemabuk, banyak pezina, banyak penipu, banyak pencuri, banyak pendosa-pendosa berat, tapi Kristen. Ya, duduk di gereja sebagai pengurus gereja lagi, ya, tapi hidupnya dalam dosa banget gitu loh. Enggak. Banyak kan orang yang mengaku Kristen tapi gigolo. You know gigolo? Iya. Ya, mengaku Kristen tapi debt collector yang bengis, tato kiri kanan. Kristen loh. Ya. Banyak Kristen dalam penjara, namanya Lukas, Matius, Santo, ada Petrus, ada Yohanes. Nama Kristen semua nih di dalam penjara dengan kejahatan-kejahatan yang begitu rupa. Kenapa? Karena apa? Mereka ada dalam gereja yang mengajarkan ajaran teologi predestinasi yang menyesatkan. Kalau predestinasi itu intinya Yesus, core-nya Yesus, maka kita akan terhisap bersesuaian dengan Yesus. Ya itu jadi kan yang seperti Bapak bilang tadi kan, kalau kita percaya Yesus ada di dalam kita menjadi proyektornya Yesus. Iya, betul. Oke. Itu jadi ini jangan salah paham saudara-saudara. Karena betul kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita di satu pihak. Asal kita betul-betul mengerjakan keselamatan kita, kita tidak melepaskan iman dari Yesus. Ya, apapun godaannya, jangan murtad, karena ada di Alkitab ini. Ya, orang yang bertahan artinya dia tetap memegang. Apapun yang terjadi, saya nggak akan melepaskan Yesusku. Saya mau diancam, saya mau dibunuh, saya mau diapakan pun, apalagi cuma sekedar fitnah, saya tidak akan melepas Yesus. Saya nggak melepaskan pelayananku, saya akan terus melayani. Kalau saya salah, saya berdosa, ada Tuhan yang mengurus saya, yang panggil saya untuk menjadi pemercayanya adalah Yesus, bukan orang lain. Yang panggil saya untuk melayani adalah Yesus. Dialah yang berhak memberhentikan saya kalau dia anggap saya nggak pantas dalam pelayanan ini. Bukan orang-orang yang sakit hati, iri kepada saya, bukan. Siapapun dia, bagi saya nggak ada urusan. Gitu loh. Wow. Karena apa? Yang panggil saya Yesus, Gus. Yang percaya saya untuk melayani dia adalah Yesus. Yesus saja percaya saya. Saya nggak butuhkan percaya Anda, gitu loh. Karena kalau Yesus percaya saya, tanggung jawab saya kepada Dia. Makanya saya yang dipercaya oleh Yesus untuk melayani, untuk menjadi hambanya dalam panggilan yang Dia telah tetapkan. Tanggung jawab saya bagaimana saya mengurusi pelayanan saya yang dipercayakan, bagaimana saya mengemban pelayanan saya. Itu sebaik-baiknya. Kalau dalam perjalanan saya ada kesalahan, saya berurusan dengan Dia, saya bertanggung jawab kepada Dia, Gus. Gitu loh. Iya toh? Itu contohnya. Jadi termasuk itu di dalam keselamatan kita sudah ada ketetapan-ketetapan kecil. Anda sudah diselamatkan, tapi wajib hukumnya
untuk Anda melakukan segala perintahnya, hidup di dalam firman-Nya, bersesuaian dengan Yesus, ya, menjadi serupa dengan Dia, supaya Dia menjadi yang sulung di antara semua.